Oke teman-teman, untuk pertama kalinya AIM akan direview di channel ini. Akhirnya, kali ini yang akan kita bahas adalah TRN-MT1. Dalam beberapa waktu belakangan, AIM-1 ini cukup menimbulkan kegaduhan di dunia audio Indonesia, terutama bagi para Chi-Fi lovers atau Chi-Fi atau Chi-Fi. Ya pokoknya itulah. Karena di harga yang nggak nyampe 100.000, katanya sih bisa dapetin AIM dengan kualitas berkali-kali lipat lebih dari harganya. Pertama-tama, sebagai background terlebih dahulu teman-teman. Mungkin ada banyak dari kalian yang belum tahu, kalau di antara semua jenis produk audio, mulai dari TWS, speakers, headphones, AIM, produk audio yang paling sering saya pakai sehari-harinya, justru in-ear monitors atau AIM ini. Lalu berikutnya baru TWS, speakers, headphones, dan seterusnya. Tapi, kenapa saya nggak pernah nge-review AIM di channel ini? Dan mungkin juga bakal jarang untuk seterusnya. Alasannya sih cukup simple. Yang namanya wired AIM, seringkali audionya cukup dipengaruhi sama source-nya. Apalagi untuk sensitif AIM, teman-teman. Akibatnya proses reviewnya bisa makan waktu lebih lama. Karena buat saya pribadi, ngetes atau nge-review AIM itu paling enggak harus diuji di dua source yang berbeda. Nggak harus source yang mahal, tapi yang penting berbeda karakternya. Biar dapat gambaran aja kurang lebih, karakter sound dari AIM ini seperti apa sih secara umumnya, terlepas dari source-nya. TRN-MT1 ini pun saya review dengan beberapa source dan AIM pembanding. Untuk source-nya, mulai dari dua HP saya, Samsung Galaxy Note 9 dan LG V30 Plus. Kedua HP ini menurut saya punya headphone jack dan DAC yang oke banget. Selain dua HP ini, saya juga pakai dongle DAC seperti Apple Dongle dan AudioQuest Dragonfly Cobalt. Dan untuk earphone pembandingnya, saya pakai Blond BL03 di sini. Karena di antara koleksi saya, ini yang paling dekat secara price range-nya. Sementara AIM saya lainnya, seperti Final E1000 dan Campfire Andromeda, saya minggirin dulu. Karena di harga satu Final E1000, kalian bisa dapetin 5 unit TRN-MT1. Dan di harga satu Andromeda, 180 unit. So, sekarang kita langsung mulai aja reviewnya, teman-teman. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. Dari packagingnya dulu, di sini cuma dapat 3 set silicone ear tips tipis, kartu garansi, buku manual, kabel single-ended dengan 2-pin connector, dan earphone-nya sendiri. Cukup standar. Ingat harganya, boy. Silicone ear tips-nya sendiri termasuk ke agak tipis ini menurut saya, so udah pasti nggak bakal berasa kedap. Dan kabelnya sendiri cukup standar, mirip seperti yang dipakein di Blond BL03 saya. Lumayan panjang, sekitar 1,2 meter, lengkap dengan mikrofonnya di sini. Namun kabelnya nggak begitu mikrofonik untungnya. Very nice. Kalau ada komplain minor pun, lebih ke lumayan gampang tangled aja, bulet si kabel AIM-1 ini. Dan begitu tipisnya kabelnya ini, saya jadi agak ragu sama durability-nya. Sekaligus menjadi penyambung ke topik berikutnya, build quality. Ya, AIM ini sesuai harganya. Mulai dari housing plastik transparan yang tipis banget, sampai saya hati-hati banget memperlakuinnya. Karena nggak sengaja keinjek atau didudukin aja, saya khawatir mungkin bisa langsung retak housingnya ini. Untungnya secara fit nyaman-nyaman aja di telinga saya yang agak kecil ini teman-teman. Meskipun ukuran housing AIM ini termasuk menengah ke agak besar. Tapi sekali lagi, fit itu subjektif teman-teman. So, masing-masing harus nyobain sendiri-sendiri apakah earphone ini pas atau enggak di telinga kalian. Dan sebelum ke audio, kita tes dulu mikrofon dari AIM-1 ini. Yuk. Oke, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan HP saya. Oke, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon dari TRN-MT1. Saat ini saya berada di suatu cafe. Bagaimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di TRN-MT1 ini, teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Oke, masuk ke topik terpenting dari suatu review AIM, which is the sound, audio. Disclaimer, list lagu yang saya pakai buat ngetes AIM-1 ini saya cantumin di deskripsi di bawah video teman-teman. Silahkan lihat kalau kalian mau lihat. Dan setelah nyobain sendiri AIM-1 ini, saya jadi paham sih kenapa ada banyak orang yang ngerasa AIM-1 ini worth it banget buat harganya. Dan bahkan suka sama karakter audio dari AIM-1 ini. Pertama-tama,
Saya yakin orang-orang ini suka sama presentasi audio yang balance, mungkin agak ke bright, dan audio dengan mid-range yang agak tipis-tipis gitu, dengan lower mid yang agak minim di boost di sini. Relatif di antara IEMs yang pernah saya coba selama ini, MT1 punya presentasi audio yang netral ke bright menurut saya. But, mari kita bahas satu-satu dari berbagai aspek. Dimulai dari bassnya dulu teman-teman. Untuk ukuran dynamic driver, saya cukup kagum dengan bass dari TRN MT1 ini, terutama untuk harganya. Bass dari TRN MT1 ini bisa punchy, tapi di saat yang bersamaan tetap terkontrol dan sopan gitu. Jadi menurut saya sih enak-enak aja waktu dipakai buat dengerin lagu-lagu dengan sub-bass banyak seperti K-pop, EDM, R&B, sampai lagu-lagu rock jadul kayak Queen, Toto, yang bassnya banyak didominasi suara bass drum alias mid bass di sini. Tapi, buat bass set akut, saya masih nggak rekomenin TRN MT1. Terutama buat yang suka suara yang immersive dan warm. Bass set akut yang lagi berhemat, mending pertimbangin earphone lain, kayak Roxirken gitu misalkan. Beralih ke mid-range, dan disinilah kritik saya dimulai. Meskipun overall vokal terdengar cukup maju, forward, dan saya tahu, banyak orang suka dengan presentasi vokal yang agak maju seperti ini, tapi secara kualitas timbre vokalnya nggak begitu akurat si MT1 ini. Lower mid di MT1 ini minim di boost. Jadi body vokalnya cenderung ke arah yang tipis, agak kekompres gitu, dan nggak cuma tipis. Tapi saya merasa body vokalnya pun kayak nggak utuh, hollow. Jadi vokal cowok maupun cewek bisa kayak kedengaran hazy, kayak agak ngawang-ngawang gitu. Di beberapa IEM dengan suara bright, tendensi seperti ini memang bakal memberikan warna tersendiri ke vokal cewek. Sebagian orang suka, sebagian lainnya bakal ngerasa aneh. Dan saya termasuk yang ngerasa aneh ini tadi. Dan bahkan timbre vokal cewek pun di IEM1 ini saya merasa masih terdengar kurang tebel, kurang natural. Apalagi suara cowok. Well, mungkin ini masih bisa ditolerir kalau cuma dipakai buat dengerin lagu-lagu J-rock, soundtrack anime yang vokalnya cewek-cewek suara tipis gitu. Tapi, begitu beralih ke vokal cewek dengan timbre tebel, kayak Adele, Celine Dion, Whitney Houston, body vokalnya langsung berasa banget kayak kurang gizi. So, buat yang suka dengerin lagu-lagu vokal cowok suara berat, seriosa, lagu-lagu country, IEM ini jauh dari kata recommended menurut saya. Timbre mid-range-nya kurang dapet, off. Treble pun juga ada kesan terkompresnya di sini. Meskipun secara presentasinya, treble-nya cukup maju, cukup keluar. Ya, agak wajar sih, karena terbantu sama tuningannya yang agak bright di sini, tapi tetap berasa kurang natural. Begitu juga di region upper mid, seperti suara S dan C. Kadang bisa terdengar agak lebay dan agak nusuk di TRN MT1 ini. So, ini sedikit warning aja buat telinga-telinga yang sensitif sama treble dan upper mid. Tapi sekarang, mari bicara soal sisi technical. Karena disinilah saya rasa poin positif dari TRN MT1 ini. Pertama, terbantu karena tuningannya yang agak ke arah bright ini, micro detail di tekstur vokal, dan tekstur di petikan gitar akustik, di MT1 ini terdengar cukup keluar. Daripada IEM yang warm, kayak Blonde BL03 gitu misalkan. Dan jujur, untuk IEM dengan harga di bawah Rp100.000, MT1 bisa ngasilin micro detail yang oke banget. Buat kalian yang suka dengan aspek ini di suatu IEM, dan untuk harga di bawah Rp100.000, MT1 is very good. Detail di area treble juga cukup keluar. Meskipun, kayak yang saya bilang tadi, ada kesan-kesan terkompres dan kurang natural. Untuk urusan soundstage, nggak perlu khawatir. Karena TRN MT1 ini cukup berasa lega dan open, airy gitu, untuk ukuran IEM. Tapi perlu dicatat juga di sini bahwa soundstage yang lega di MT1 ini somehow juga terbantu karena tuningan mid-range-nya tadi teman-teman. Yang kayak agak hazy, ngawang-ngawang gitu, agak bolong-bolong gitu. Sehingga lebih gampang untuk nyiptain kesan airy di sini. Dan tipe fake soundstage seperti ini seringkali berpengaruh ke kualitas imagingnya. Yang bakal berasa diffused, kayak agak ngawang-ngawang gitu. Dan bener aja, di MT1 menurut saya imagingnya just okay. Ini menurut standar subjektif saya ya teman-teman. Cenderung lebih ke linear dan agak minim secara soundstage depth. Tapi ingat, saya tetap harus terus ingetin ke kalian dan juga ke diri saya sendiri. Kalau IEM ini harganya cuma Rp100.000 teman-teman. Dan di harga nggak sampai 100.000 seperti ini, bisa dapetin IEM dengan sound neutral to bright, dengan lebar soundstage yang lega, plus micro detail yang cukup keluar seperti ini, udah lumayan bikin speechless.
Mungkin ini juga karena saya sendiri belum coba banyak AIM di harga-harga segini ya. Dan ketika ngebahas produk audio, pastinya saya akan pakai produk lain sebagai pembanding. Karena nggak punya earphone lain yang harganya 100 ribuan, saya pakai earphone saya yang harganya paling deket sama MT1, yakni Blond BL03. Bagi yang belum tahu, AIM 300 ribuan ini terkenal dengan karakter warm-nya dan agak V-shape, namun dengan timbre mid-range atau timbre vokal yang oke banget di sini. Menurut saya, audionya juga sangat inovatif, ramah banget di telinga, dan memang bukan AIM yang kasih kesan wow gitu. Tapi dia lebih main aman banget di tuningannya. Ya, khas AIM yang di-tune deket-deket sama target haraman lah ya. Satu hal yang mencolok langsung ketika coba dengerin TRN MT1 dan Blond BL03 secara ganti-gantian adalah soal timbre vokal dan mid-range-nya secara keseluruhan. Timbre vokal di Blond berasa lebih realistis, lebih tebal, dan agak lebih warm. Sementara body mid-range di TRN MT1 ketika dibandingin langsung terdengar jauh lebih kurus, kayak ada bolong-bolongnya gitu juga, kurang utuh. Meskipun secara micro detail dan tekstur di vokal, MT1 lebih oke, lebih keluar daripada di Blond BL03. Dan bagi yang demen vokal yang lebih maju, MT1 bakal lebih cocok juga di sini. Namun soal treble, lagi-lagi Blond bisa kasih presentasi treble yang lebih organik dan natural daripada treble di MT1 yang memang lebih maju, tapi ada kesan kompresnya gitu treble-nya teman-teman. Bass MT1 dengan Blond BL03, saya rasa cukup imbang secara punchy-nya di sini. Tapi di satu sisi, saya merasa Blond BL03 masih punya bass yang lebih punya body, jadi sedikit lebih tebal gitu. Tapi di sisi lain, bass di MT1 jauh lebih lincah, lebih terkontrol, dan terpisah secara lebih rapi dari region mid-range-nya di sini. Daripada di Blond BL03, yang di sini saya merasa kadang masih bisa nyebrang atau nutupin mid-range-nya, terutama di lagu-lagu yang sangat bassy. Dan subjektif saya pribadi, saya merasa kualitas bass di TRN MT1 masih lebih oke daripada di Blond BL03. Secara soundstage dan imaging, MT1 lebih lega dan agak lebih lebar secara kiri kanan, sementara Blond agak lebih unggul secara depth audio atau depth soundstage, dan suaranya yang lebih warm juga bikin timbre vokal berasa lebih natural, dan presentasi audionya overall lebih realistis tanpa ada detail-detail yang dipaksakan keluar secara nggak natural di sini. Oh ya, by the way, timbre di MT1 ini saya juga merasakan ada kesan-kesan metaliknya, mirip seperti yang dijumpain di kebanyakan AIM dengan PA drivers. Sementara buat dengerin musik untuk waktu yang lama, terutama buat yang telinganya gampang dibikin capek sama suara treble, Blond jauh lebih recommended. Buat pairing, saya merasa karakter suara MT1 ini bakal lebih cocok sama Dead M yang punya karakter lebih warm dan nggak begitu analytical, biar bisa kasih body secara lebih di audionya di sini. Dan overall jadi seimbang. Contoh yang bisa saya rekomenin, iFi Hip Dad, Loto Pau S1, mungkin Ibaso DC02 juga bisa. Lalu, kalau cuma pakai jack HP doang, pastinya bakal cocok sama yang tipe DAC-nya warm. Kayak misal jacknya HP Oppo Reno generasi pertama teman-teman. Itu saya rasa bakal cocok sama TRN MT1. Sedangkan kalau sama DAC dari beberapa HP-nya Samsung, kayak Samsung Note 9 saya gini, yang biasanya pakai DAC dari Cirrus Logic, TRN MT1 menurut saya bakal berasa agak bright dan kurang secara fun-nya di sini. Oke teman-teman, kira-kira itu dulu aja pembahasan saya soal TRN MT1. Overall, saya cukup terkejut di sini. Gimana dua AIM dengan beda harga 3 kali lipat bisa saling serang satu sama lain. Kadang MT1 lebih unggul, kadang Blond lebih unggul. TRN MT1 cukup impresif so far buat harganya. Terutama kalau kalian ngutamain micro detail dan tekstur di vokal, suara yang agak bright, dan soundstage yang lega. Meskipun tetap aja, saya nggak rekomenin TRN MT1 ini untuk orang-orang yang begitu mentingin kualitas timbre vokal yang lebih natural dan tebel dari suatu AIM. Thanks yang udah nonton video ini, semoga bisa membantu jadi referensi. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, silakan bisa pencet tombol like. Kalau nggak suka, bisa dislike, tapi pencetnya 2 kali ya. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. See you guys, bye.